Your Podcast, Your Campus, Your Podcast. Welcome to Your Podcast, balik lagi sama gue Aris. Dan sekarang di depan gue ada Menteri Apresiasi dan Olahraga BEM KM IPB 2020, Muhammad Ridho Notonegoro. Dodo. Siap, Bang. Ya, Selamat siap. datang di Your Podcast. Selamat datang, terima kasih atas undangannya ya. Intinya, lu kan Menteri Apresiasi dan Olahraga ya? Ya, apresiasi dan olahraga, ya benar. Di BEM KM IPB yang fungsinya itu menampung, Mewadahi minat bakat khususnya di bidang olahraga ya. Dan tentu ada apresiasinya juga gitu. seluruh mahasiswa IPB. Iya, Jumlahnya KM IPB. yang 24.000 orang itu Insya Allah ya. segitu banyaknya. Bener. Tadi sibuk apa tuh pas di awal itu? Pas di awal ya mungkin rapat-rapat koordinasi gitu sih Bang, sama Ditma dan lain sebagainya lah. Mau Biasa. ada apa memang? Kita bakal ada e-sport sih, lebih tepatnya ada e-sport kan sekarang BMKM itu menginisiasi lah dari APRO-nya untuk membuat komunitas e-sport. Jadi kan memang kondisi kayak gini kan ya mengadaptasi, maksudnya beradaptasi kita kan. Jadi ya kita mainnya di e-sport seperti itu. E-sport yang Pomda kayak? Pomda November juga ya November insya Allah gitu. Ada pekan olahraga mahasiswa Daerah. daerah. Ya, tapi masih belum pasti jadwalnya kapan. Tapi yang udah pasti ini ada IEL, Mas. Apa tuh? IEL itu Indonesia Esport League University. Jadi season 3 gitu. Jadi kompetisi e-sport yang resmi se-Indonesia. Se-Indonesia Iya, nasional. se-Indonesia. Oh, jadi sekarang lagi nyiapin itu. Nyiapin itu juga, terus nyiapin papresi juga, terus Oh, pekan apresiasi ya? Iya, bukan apresiasi, terus nyiapin untuk Liga Mahasiswa juga, insya Allah gitu di bulan November juga. Jadi lagi padat-padat. Oh, Liga Mahasiswa itu pengganti Olimpiade Mahasiswa IPB. Bukan, jadi Liga Mahasiswa itu adalah liga, kalau dibilang liga profesionalnya mahasiswa lah, gitu. Jadi antar mahasiswa se-Indonesia juga. Oh, se-Indonesia? Se-Indonesia juga, iya. Itu yang ngadain APRO? Bukan, yang ngadain dari PT Liga Mahasiswa. Oh, PT Liga Mahasiswa Iya, namanya? kita diundang. Oh, Kita diundang untuk berpartisipasi lah. Yang e-sport itu, yang senasional itu sama? Sama, tapi beda kompetisi seperti itu. Oh, beda kompetisi. Itu Beda yang kompetisi. ngelaksanain siapa? Yang ngerasain dari pusat gitu. Pusat tuh di Pusatnya ya yang tadi Liga Mahasiswa itu PT Liga Mahasiswa. Kalau yang IEL ini yang ngadain kayak bukan komunitas sih, organisasi resminya di IESPA gitu. Pokoknya kalau dari teman-teman e-sport tuh paham lah. Kalau gue kan nggak paham ya, maksudnya seperti itu gitu. Oh, lu pun belum terlalu Iya, gue paham belum. soal itu. Jadi ini wadah baru buat gue juga belajar. Jadi gue juga belajar Oh, sih jadi sebenarnya. memang ada komunitas nasionalnya Iya. olahraga e-sport itu. Iya, betul. Sekarang mau ngadain kompetisi nasional. Kompetisi nasional, gitu. Dan sekarang lagi sibuk ngurusin itu, mengakomodir mahasiswa IPB untuk kesana untuk gitu ya, mewakili IPB menyiapkan ya. dia, benar, menyiapkan atletnya lah yang dibilang kayak Atletnya. gitu. Nah, jadi itu kurang lebih gambarannya jadi Menteri Olahraga IPB itu benar-benar menyiapkan semua ya. Semua insya Allah. Di bidang olahraga mahasiswa IPB untuk berprestasi secara nasional itu. Benar. Yang sebelumnya adalah lu pun berprestasi. Iya. Ya, alhamdulillah. Sebelum lu jadi Menteri Olahraga kan lu punya prestasi sebejibun ya. Pokoknya sampai lu waktu itu yang gue tahu dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi di bidang olahraga tahun Iya. 2018 ya. Iya, alhamdulillah gitu Terpilih sih. waktu itu. Terpilih, alhamdulillah. Dalam pekan apresiasi ya. Iya, bukan apresiasi 2018. Itu prestasi lu apa aja, Dok? Waduh, kalau prestasi sebenarnya karena gue concernnya di bidang volley ya, maksudnya dari awal kuliah itu juga ikutnya volley, jadi memang di situ-situ aja Bang, prestasi gue gitu. Ikut lomba volley sampai tingkat nasional. Iya. Gitu. Apa nasional semua nih? Selama di Nasional kampus? semua. Ya ada antar departemen gitu kan, ada kampus OMI juga ikut, kayak gitulah Ada istilahnya. lah ya kalau kayak gitu. Ada lah itu. Di tingkat nasional itu sering ikut. Alhamdulillah pas di tahun 2018 pas waktu saya ngejabat juga jadi ketua UKM itu saya Lu ketua iya, unit ketua. kegiatan mahasiswa volley Volley, IPB. iya. Sebelum menjadi menteri udah ketua UKM ya. Iya betul. Bener. Oke. Tapi 2018 sih sebenarnya. Udah 2 tahun yang lalu ya. Iya, udah 2 lama tahun ya? yang lalu. Waktu lu tingkat 2. Tingkat 2 bener Tingkat 2 banget. udah jadi pemimpin, keren. Gimana? 2018 lu gimana? Dapat apa tadi? 2018 ya alhamdulillah pernah juara 4 ya, peringkat 4 itu Peringkat 4. invitasi Unpar itu di Parahyangan Bandung. Sebelumnya emang berapa? Apanya? Sebelumnya di volley itu belum pernah. Belum pernah masuk peringkat? Belum. Jadi sebelum-sebelumnya itu kalau antar universitas ya, mungkin itu masih belum gitu.
Jadi kita ikut serta setahun sekali gitu. Misal tahun 2017 pas waktu saya PPKU tingkat 1 saya ikut di kontingennya itu kan di kontingennya itu ke Surabaya ke UNER gitu. Jadi memang ya kita kalah di awal, bukan kalah di awal sih maksudnya 12 besar lah gitu. Oke. Terus habis itu dari situ kan saya melihat gue melihat tuh kayak banyak sih SDM yang bisa nih kita kembangkan kayak gitu. Pun 2016 sama gitu. Jadi setahu gue juga ya selama gue di volley itu memang setahun sekali kalau antar universitasnya. Tapi kalau Tarkam itu turnamen antar kampung gitu ya. Maksudnya antar klub gitu kan. Yang ya resmi cuman lingkupnya mungkin tidak sebrandnya universitas gitu. Jadi memang itu lumayan banyak gitu. Tapi pas zaman gua alhamdulillah ada 6 gitu ya kalau nggak salah. Gua ngikutin dan buat event juga di IPB sebagai tuan rumah kejuaraan voli nasional seperti itu sih. Dan akhirnya di tahun 2018 ya pernah juara 2. Ya juara 2 terus kita rata-rata kalau di waktu pas saya itu jabat itu rata-rata 8 besar sih. Rata-rata Jadi 8 besar. gugurnya di 8 besar. Gitu alhamdulillah sih. Sebelumnya nggak pernah masuk sama sekali? Pernah. Bukan nggak pernah tapi ada cewek misal nih cewek yang 2000 ada yang di dua UNER. kontingen ya, cewek cowok ya? Cewek cowok gitu. Saya kan gua kan mikirnya cewek cowok semua, Bang. Jadi gua ikutin aja dulu semua. Oke. Biar sebenarnya kurangnya itu adalah jam terbang sebenarnya. Jam terbang main dari teman-teman IPB sebenarnya. Dan terbang. Kemudian lu ketika lu jadi ketua, Gua terobos aja semua. lu terbangin gitu ya semua. Iya, gua terbangin. Dan ternyata bisa berprestasi, bisa mengharumkan nama IPB ya. Alhamdulillah. Tadi kan lu lumayan berprestasi di kampus, bukan lumayan, memang berprestasi ya, banyak sampai kepilih jadi mahasiswa berprestasi di bidang olahraga tahun 2018. Iya. Nah, itu yang jadi latar belakang lo apa? Yang jadi inspirasi lo apa? Kenapa sih mau olahraga volley lagi gitu? Pertama itu kalau Jurusan lo apa sih? Jurusan gua sebenarnya kata orang-orang ya, gua tuh bukan jurusan KPM gitu kan. Lu ada komunikasi? Iya. Oke. Gua jurusan gua komunikasi pengembangan masyarakat. Cuman hobi gua kan mungkin di olahraga gitu kan. Jadi kalau mau melintas apa ya kayak misalnya mau flashback apa namanya? Kenapa gue suka di olahraga? Karena memang suka aja gitu, hobi. Dari awal kan mungkin masih kecil nih, kan suka main bola tuh, ya kan? Iya. Siapa sih orang anak-anak kecil kan yang nggak suka main bola, terus main apapun itu ya dari situ sih. Ya gue yang sekarang aja nggak olahraga, dulunya gue main bola kok. Iya makanya. Bener suka main bola, seru iya. soalnya. Jadi memang dari situ. Jadi suka olahraga karena hobi dan senang sebenarnya di dunia itu. Terus alhamdulillah ya terus konsisten di situ. Ada cerita menarik gitu kenapa lu kok segitu pengennya gitu? Cerita menarik gue tuh sebenarnya apa ya? Gue kan orangnya bukan tipikal orang yang berpikir ya, bukan berpikir dalam artian gimana gitu kan. Lu gak mikir? Mikir, cuman di akademik gitu kan mungkin ya standar lah gitu. Tapi gue mencoba untuk mencari gimana sih mengembangin diri gue agar bisa survive gitu, agar bisa berprestasi lah gitu. Tapi bukan di akademik gitu, mungkin ya di non akademiknya kayak gitu. Ya jadi gue aktif dari dulu tuh ya di OSIS, kemudian olahraga, pramuka, SD, SMP, SMA itu tetap kayak gitu. Terus di kuliah ya, alhamdulillah jadi ada lebih luas lagi di IPB ya, walaupun notabene IPB kan bukan fokus kepada dunia olahraga ya, apalagi minat bakat di olahraga dan seni misalnya. Nah dari situ itu challenging sendiri buat gue, kayak bisa kok IPB tuh jadi juara gitu, asal ada dorongan, support dan orang-orang yang mau gitu. Dan itu orang-orang mau ada, tapi dorongannya itu yang kurang. Gitu. Kemudian ya gue melatar belakangnya di situ kayak wah gue bisa nih ngajak teman-teman gue untuk lebih semangat di mengejar prestasinya di bidang olahraga. Dan kemarin lu udah buktikan itu dan itu bisa. Iya betul, alhamdulillah gitu. Jadi support apa yang diperluin sebenarnya? Sebenarnya kalau supportnya ya semangat aja. Kita olahraga tuh have fun sebenarnya. Ada yang menggerakkan. Iya ada menggerakkan hati gue lah istilahnya. Gitu. Makanya kalau bagi gue ya olahraga tuh udah bagian kayak hidup gue aja gitu. Lu kan komunikasi nih. Maksud gue tuh kenapa lu milihnya olahraga, kenapa nggak jadi artis gitu, selebgram? Biasanya kan gitu ya, anak-anak komunikasi biasanya bener-bener. Jadi ya kan bisa ya, bisa lah ya jadi selebgram. Iya. Sebenarnya gimana ya Mas, Bang? Gua tuh awal memang
Mas pengen komunikasi itu karena ngejar itu sebenarnya. Pengen ngejar jadi Pengen artis? ngejar jadi artis gitu. Niatnya gitu? Iya niatnya. Masuknya jalur apa sih? Gue SNMPTN. Oh, jalur rapot. Rapot ya, rapot dan prestasi gitulah. Oh, ada gimana sih rapot dan Jadi kan kalau yang SNM itu pas waktu zaman gue ya, jadi ada 2 prestasi yang unggulan lah, yang di input lah di situ. Terus ada rapot juga kan kayak gitu. Oh, ada 2 penilaian kayak gitu? Iya, pas waktu di zaman gue ya. Cuma nggak tahu kalau di zamannya Bang Aris gimana. Oh, gue murni nilai sih dulu. Murni nilai. Murni Ya. nilai. Prestasi apa lu kemarin? Iya yang olahraga itu. Oh, lu dari SMA udah? Alhamdulillahnya Bang. Gimana? SMA tuh prestasi dulu gimana? Gue tetap di bidang volley gitu. Oh, volley dari SMA? Iya dari SD sebenarnya Oh, gue. dari SD udah Dari volley. SD, cuman awalnya tuh gue dari sepak bola, terus abis itu cedera lah, namanya juga atlet ya. Terus abis itu sama om gue tuh kan pemain volley, jadi ya udah gue bukan dijuruskan kayak ya udah yuk coba main volley gitu. Karena postur juga kan waktu itu nggak segede ini ya, maksudnya masih standar lah pada saat itu gitu. Maksudnya gimana nih? Postur orang volley itu gede-gede? Bukan, kan sekarang lebih melebar nih. Terus? Kalau dulu tuh masih kurus lah, maksudnya masih kurus dan masih di fisik terus sama om gua gitu. Oh, gitu. Jadi dari situ ya gue suka volley, terus pernah ikut Popda juga. Popda itu? Pekan olahraga pelajar daerah. Oke. Ya terus itu pun juga bukan di volley doang ya, tapi di atletik juga, di lempar cakram lebih tepatnya. Oke. Gitu. Jadi ya berkutatnya di situ. Sampai kuliah baru ke tingkat nasional gitu ya? Iya, Sampai betul. beberapa kali tadi juara juga. Ya alhamdulillah. Walaupun belum juara 1? Itu sih sebenarnya yang gue pinginkan ya. Cuman ya target gue sebenarnya masuk di apa namanya di IPB ya. Itu gue pengen ke internasional sebenarnya Bang. Dulu tuh? Iya. Jadi gue flashback lagi ya, maksudnya di 2018 itu ada kompetisi internasional gitu ya di Malaysia pada saat itu. Cuman gue nggak nemu informasinya. Yang alhasil tetangga kita UI lah misalnya gue bilang gitu kan. Jadi dia ikut gitu. Ikut gitu? Iya dia ikut. Nah kemudian gue kan kenal tuh sama orang itu kan. Jadi ya udah kayak aduh harusnya IPB ikut nih kata gue gitu kan. Jadi kayak gue ngerasa bisa gitu ya? merasa bisa karena pada saat kompetisi di Livoma PNJ itu ya kita ketemu UI gitu. Dan itu mereka kalah. Oh, yang menang kali ya? Iya. Ya, alhamdulillah Bang. Dan harusnya UI di Malaysia itu menang? Juara 3. Wah, berarti kalian harusnya bisa lebih dong? Ya, insya Allah lah. Tapi kan karena iya. keterbatasan informasi sebenarnya Bang, gitu. Kok bisa telat gitu ya? Bisa nggak dapat informasi? Gue juga nggak tahu ya Bang itu seperti apa karena kita pada saat itu juga Fokus yang lain mungkin? Enggak, kita memang lagi nyari kompetisi banyak gitu. Oh. Cuman ya memang kompetisi internasional tuh masih belum dapat. Mungkin mainnya kurang jauh lah kali kan. Gitu. Mainnya kurang jauh. Ya mungkin harus nanti dijauhin lagi. benar-benar itu PR buat generasi selanjutnya. Insya Allah. Oke. Dalam perjalanannya nih, ketika lo tadi kan yang sebelumnya jarang banget dapat peringkat gitu ya, masuk ke 8 besar. Sekarang pas lo megang volley di IPB, sekarang jadi menteri olahraga di IPB juga, banyak ngebawa teman-teman IPB berprestasi di bidang olahraga. Insya Allah. Ketika lo berprestasi itu bawa mereka, lo kan yang mimpin tim membawa mereka untuk berprestasi. Itu yang menjadi tantangan terberat lo apa sih ketika ngebawa tim-tim itu? Pertama ya, tantangan terberat tuh pertama dana pasti. Dana? Iya. Kan daftarnya, ada daftar uang ya? Ada pendaftaran kan. Atlet itu kan nggak cuman kita main ya, kita main terus, tapi kan ada penginapan, kemudian makan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya masalah pertama. Kemudian masalah kedua ya sama perizinan sebenarnya, perizinan kuliah lah. Oh jadi gitu. perizinan untuk mewakili kampus gitu, kompetisi olahraga masih susah ya? Bukan susah, mungkin belum dipercepat aja, maksudnya belum didukung lebih gitu. Masih setengah-setengah lah bisa dibilang. Masih lama gitu ya? Iya bisa dibilang gitu. Jadi di situ sih challengingnya. Kemudian kalau yang dari sisi atletnya, sebenarnya atletnya mau aja gitu. Dan atletnya menurut lu gimana? Anak IPB itu olahraganya gimana? Jago-jago? Kalau dari tahun ini ya, kalau gue melihat SDM yang ada gitu Selama kan. lu mimpin? Selama gue mimpin pada saat itu kita standar sih Bang. Standar dalam arti ya kita nggak ada yang menonjol gitu. Tapi pada gue sukanya sama tim gue pada saat itu kita bareng-bareng
latihan bareng, kemudian satu kontrakan bareng, terus fisik bareng, muntah semua bareng gitu. Jadi maksudnya ya kita bareng-bareng gitu. Jadi memang kalau Bonding tim ya, timnya dapat. bonding timnya dapat. Volley Terus, kan tim ya? Iya benar. Kalau misalnya gue individu ya, jadi ya jangan di volley, maksudnya di atletik kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi itu sih makanya kenapa gue bilang olahraga itu happy gitu kan, enjoy karena kita banyak jejaring, banyak temen. Dan kalau menang tuh bonus. Iya, menang bonus. Kita nggak menargetkan itu menang sebenarnya. Tapi ya kalau emang jalannya udah alhamdulillah dapat ya kita syukuri gitu. Yang penting adalah gimana caranya kalian mengupgrade diri kalian sendiri Benar. untuk ke maksimal gitu. Betul, betul. Sejauh apa sih? Terus dikompetisiin kan? Iya, gitu. betul, betul. Oh kita bisa juara 2, bisa juara 3 kayak gitu ya? Bener, bener. Gimana lu kalau dana gak ada? Aduh, itu bener-bener perjalanan yang luar biasa ya kalau gua ingat-ingat lagi ya, karena ya awal tuh membangun sebuah tim yang solid dan UKM yang baik itu nggak mudah. Jadi ya tetap aja kita danusan kayak gitu. Danusan? Iya, danusan. Waktu itu kita ada mochi ya, jualan mochi gitu. Jualan mochi? Iya, mochi. Ya kue mochi tuh. Kue mochi Bandung? Iya, Sukabumi? Sukabumi, ya. Mochi itu. Mochi Bandung deh. Mochi Sukabumi. Ya, mochi itu. Kita jualan itu. Terus, ya pokoknya segala bentuk cara lah kita. Emang biasanya biaya pendaftaran kayak gitu berapa? Tergantung sih. Kalau misalnya Paling levelnya mahal nasional, bisa waktu itu kita paling mahal Liga Mahasiswa tuh waktu itu. Berapa ya? 2,5 apa lupa gua. 2,5 juta dan itu harus duit sendiri gitu ya? Iya, tapi kan kita bisa mengajukan, Mas. Mengajukan? Ke Ditnawa kayak gitu. Jadi memang itu disupport dah. Cuman kan nggak, misalnya kita buat RAB banyak nih, tapi disupportnya cuma sekian. Jadi kan kita mikir lagi nih, biaya makannya gimana, transportasinya gimana, terus ya minumnya atlet gimana dan lain sebagainya. Itu gitu. total bisa berapa tuh? Kalau sekali jalan tembuslah 10-15 tuh insya Allah. Sebuah 15 juta. Iya. Dan lu ikut berapa kompetisi setahun? 6 kalau nggak salah ya. 6 itu yang antar universitas ya. Oke. Cowok cewek kan Itu belum yang lain? belum yang lain. Belum latihan? Belum latihan. Harus Belum, sewa lapangan? belum ya benar. Belum pelatih, belum semua aja. Jadi ya kita kalau dipikir-pikir pada saat itu nekat sih ya gitu. Tapi ya udah. Dari kompetisi aja udah 60 jutaan ya itu ya habisnya. Iya, kemungkinan. Jadi terberatnya dana dan akhirnya bisa lolos dengan usaha danu sana sini tadi ya, ngajuin. Alhamdulillah kalau gitu ada jalannya. Ada jalannya. Makanya prinsip gua tuh sebenarnya gini, simple sih prinsip gua. Jadi kalau misalnya lu pengen sesuatu, ya udah gimana pun caranya, pasti ada jalan. Asal niat kita dari awal emang beneran gitu, maksudnya serius. Makanya kan gua nggak pernah neko-neko sih sebenarnya kalau di bidang olahraga itu. Dari awal sampai sekarang pun tetap aja di situ. Neko-neko tuh maksudnya gimana? Maksudnya gue nggak pernah bukan nggak pernah. Jadi misal nih kan ada orang sudah fokus di satu jalan ya. Terus dia ngerasa kayak kurang terus nyoba ke jalan lain. Gue nggak pernah kayak gitu. Oh jadi istilahnya istiqomah lah ya. Iya, di gue istiqomah. satu cabang itu. Benar. Dan berprestasi di situ. Iya benar. Gitu. Gue mau nanya tentang tadi kan lu selama di kampus SMP, SMA ya, iya. dari SD bahkan tadi kalau lu tuh suka olahraga dan ikut kompetisi sana sini gitu ya. Iya, alhamdulillah. Juara sana sini juga. Sampai ke tingkat nasional juga, tingkat daerah, tingkat nasional. Nah, suka dukanya apa sih? Suka dukanya banyak sih, Bang. Sukanya Ya kita bisa main di mana-mana, teman kita banyak. Terus misalnya kayak gue ikut diajak orang ya main volley di mana, terus di situ ada petinggi perusahaan apa kayak gitu kan kita bisa kenal kayak gitu. Jadi emang senangnya kayak gitu, kita bertemu banyak orang dan ya menambah relasi lah gitu, menambah teman. Karena kan olahraga tuh have fun aja. Tapi kalau dukanya ya latihan ya. Latihan tuh paling berat sebenarnya. Capek maksudnya? Iya capek, terus kayak kan harus konsisten ya. Maksudnya dalam latihan itu kan. Jadi nggak semerta-merta atlet dibentuk jadi gitu nggak. Jadi memang harus ada tahapan-tahapan dari nol. Gue dari awalnya nggak bisa passing kan, terus dilatih. Lu nggak bisa passing? Awalnya memang nggak tahu kan gue main volley itu, jadi gue diajarin sampai ya sekarang bisa gitu. Berarti semua orang bisa olahraga dong? Bisa, asal dilatih. Iya, asal dilatih dan mau. Sebenarnya asal mau aja pertama, mau dilatih dah, semangat dah, 3 itu. Oke, berarti bukan gue nggak bisa olahraga. Kalau gue selalu ngerasa kalau kayak gue nggak bisa olahraga deh. Sebenarnya olahraga tuh gimana? Jalan santai itu olahraga loh, Mas. Jalan santai? Iya, kita jalan aja itu olahraga sebenarnya.
Tapi olahraganya bukan permainan, bukan iya, kayak gitu iya. kan, ada klasterisasi lah gue bilangnya olahraga itu, gitu sih. Intinya olahraga apa sih? Biar apa? Biar sehat sebenarnya. Biar sehat. Iya, biar Tapi sehat. lu cedera banyak tuh tadi. Oh iya, ya itu sih salah satu kalau misalnya kita udah terjun di atlet ya, cedera tuh pasti adalah teman pertama kita, kayak gitu. Jadi Sekarang keadaan lu gimana, sehat? ya masih kadang kumat kayak gitu, karena kan lutut sih gua sekarang. Oh, Kalau lutut tuh kenapa? lutut gua ligamen sih lebih tepatnya. Ligamen itu otot. Apa ya? Iya kayaknya otot. Jadi kan kalau di lutut kan ada ininya apa? Ada dua kayak gini kan tumpukan. ketemunya gitu. Nah itu yang menyatukan itunya yang robek mungkin ya pada saat itu. Jadi emang ya mau gak mau gitu. Masih kerasa? Itu kapan? Itu yang kiri ya, yang kiri gua kena tahun 2000, masih SMA kelas 2. SMA kelas 2 mau ke kelas 3. Masih kerasa emang? Masih kerasa. Kadang juga ini gitu. Oh, cedera tuh kayak gitu ya? Kalau lutut ya Mas, karena kan lutut itu kan gimana ya gue bilangnya. Lama sembuh? Iya. Bisa Kalau sembuh tapi? operasi. Oh, belum operasi? Belum. Oh. Karena gue yakin masih belum kenapa-napa sebenarnya gitu. Tapi jeleknya nanti sih. Gitu. Berarti lu mau gak mau harus operasi dong baru sembuh? Iya seperti itulah Dan mungkin. itu yang kiri, yang kanan? Yang kanan itu 2019 kalau nggak salah. Kenapa tuh? Gara-gara main di mana ya? Di Espen kalau nggak salah tuh gue tuh. Espen tuh? Kompetisinya FEMA. Oh ya. Jadi aduh kayak cederanya tuh kayak gitu. Kiri kanan sakit. Iya, kiri kanan. Tapi lu sekarang masih olahraga? Kalau sekarang intensitasnya mungkin kurang ya, karena ada kesibukan di BEM kan. Tapi ya itu sangat disayangkan sebenarnya. Jadi Harusnya memang tetap kayak misalnya kita berjemur, kemudian ya tapi nggak terlalu banyak lah kayak intensitas kemarin kayak gitu. Gue tuh mikirnya gini, lu berkurang olahraga karena cedera, tapi ini karena BEM. Jadi gimana sih? Lu, Gimana ya bilangnya? cedera lu jadi nggak bodo amat gitu? Kan resiko atlet bang. Gitu. Resiko atlet kalau memang dia olahraga cedera ya itu wajar. Oh, yang penting Yang penting nggak kondisi. memaksakan. Iya, yang penting tidak memaksakan kayak gitu. kalau misalnya anak-anak baru nih, dia lagi mengerintis kayak lu gitu, mungkin di bidang futsal atau di mana gitu ya, atau yang kurang di IPB apa basket mungkin. Saran lu apa buat mereka yang mulai kayak lu? Supaya bisa berprestasi nih, tingkat juara 2 senasional, terus sampai bisa bawa tim juara di mana-mana. Saran dari gua, yang penting tetap istiqomah sih pertama. Karena atlet itu dibentuk ya, bukan ya memang ada dari lahir misalnya berbakat, tapi memang kebanyakan dibentuk, dilatih. Contohnya siapa tuh? Ya gua kan kemarin juga sering ngobrol sama atlet ya, kayak Maria Natalia Londa kayak gitu juga, yang udah istilahnya dia udah meraih juara banyak lah, mewakili Indonesia kan di tingkat internasional gitu. Atlet-atlet gitu kayak ya dia memang dari nol, benar-benar dilatih konsisten kayak gitu. Jadi kalau gua mungkin satu, kalian semangat aja, semangat, jangan ngeluh. Ya ngeluh wajar, sewajarnya aja kayak gitu. Ngeluh sewajarnya aja. Iya, ngeluh sewajarnya aja. Terus berdoa aja, semoga tidak cedera. bukan karena hati-hati loh, biar nggak cedera, bukan karena harus hati-hati dong berarti kan kalau hati-hati bisa, cuman kan kalau kita udah main di lapangan, atmosfer kita kan semangatnya tinggi ya. Adrenalin tinggi tadi, ya kita bodo amat mau hantam sana hantam sini gitu kan. Kalau futsal misalnya, kalau misal volley kan mau ngejar bola ke sana ke sini kan pasti dikejar kalau memang udah kompetisi gitu kan. Kayak gitu. Jadi emang ya berdoa aja semoga nggak kenapa-napa. Berdoa ya. Iya. Satu-satunya. Soalnya itu ada resiko yang bakal mungkin bisa terjadi gitu ya. Iya, pasti itu pasti. Oke, tadi sarannya tetap semangat dan harus istiqomah latihan. Iya, benar. Karena nggak semuanya langsung jago gitu ya. Benar. Jadi kalau salah itu tadi kan saran lo, tapi kalau misalnya yang harus dimiliki tiap individu, karakternya apa sih? Harus yang kayak gimana sih? Karakternya ya? Yang pasti kalau atlet itu, setahu gua atlet nasional pun pasti ya namanya attitude baik lah. Maksudnya sopan santun, kemudian tetap rendah hati. Maksudnya tidak, kalau misalnya gua udah jago nih, jadi jangan sok ngejago gitu. Jadi ya tetap aja kita low profile kayak gitu. Sok ngejago itu gimana? Iya, maksudnya kayak misal gua nih, padahal gua belum siapa-siapa, tapi udah kayak sok-sokan, kalau mau diajak ini nggak mau, diajak ini nggak mau kayak gitu, kayak sok jual mahal kayak gitu.
Oke, emang kenapa tuh kalau misalnya ada yang kayak gitu? Ya itu bakal berpengaruh sih sebenarnya, bakal berpengaruh sama apa ya, jejaring kita lah gue bilang ya. Jadi kan misalnya kita nih atlet kan punya value ya, maksudnya punya sesuatu lah. Ya, ketika kita diundang orang, maka ya itu pasti ada lah sesuatu yang ada di dalamnya itu. Cuman kalau misalnya kita sok ngetinggi, maksudnya gue mau tapi sekian misalnya kayak gitu ya. Apanya sekian? Harganya lah gue bilang gitu. Harga apa? Misal gue nih, gue main volley diajak orang. Jadi ya udah, gue ngasih tarif lah misalnya kayak gitu. Oh, jadi emang ada tarifnya ya? Ada. Kalau diajak gitu? Iya. Oh, lu dibayar jadi. Kalau gue nggak matok sih sebenarnya, nggak matok. Jadi ya terserah aja. Dibayar loh, Mas. Penghasilan lu dari olahraga. Jadi olahraga selain happy, sehat, juga berprestasi, lu dikasih duit juga ya? Alhamdulillah gitu. Oh, gitu. Jadi kalau matok tarif yang mahal gitu, Ya, itu ada yang kayak gitu. ada kayak gitu. Nah, Cuman itu- kan itu ya kayak gitulah istilahnya. Oh, diajak main supaya mungkin mengharumkan nama klubnya gitu ya. Makanya Ya. lu dibayar gitu ya. Ya kayak gitu. Lu dibayar berapa biasanya? Kalau gue sih tergantung sih bang. Kan lu nggak matok nih. Nggak matok gua. Biasanya dikasih berapa? Biasa kadang ada yang 250 kayak gitu-gitulah. Sekali game? Iya. Lumayan ya. 250 sekali game. Iya. Sadar Paling kilo? satu 150. Paling gede biasanya Kalau gue dulu waktu SMA sih sebenarnya paling gede tuh. dikasih berapa tuh? waktu itu? Gue tuh dari pelatih gue lupa ya. Maksudnya kisaran harga satu atas lah. Gitu. Tapi paket. Oh. Satu kali. Jadi misal gue sama teman gue paket. Jadi sekian misalnya kayak gitu. Semakin lu sering jago gitu ya, semakin mahal. Bener. Oh, di dunia atlet tuh kayak gitu ya? Iya. Soalnya kan gue belum pernah tahu nih dunia atlet, oh jadi kayak gitu. Kayak gitu. Ilmu baru nih, gue baru tahu soal itu. Kayak gitu bang. Oke, jadi karakter attitude itu penting. Penting banget. Sangat penting kalau menurut gue. Oke. Ada lagi selain itu menurut lu? Apa ya? Semangat sih. Gue kayak ngerasa kalau di olahraga ya kita have fun, enjoy aja. Jadi bukan, kalau misalnya motivasi kali ya, motivasi di olahraga, kalau misalnya motivasinya nemuin pacar gitu. Wah itu nggak tahu ya itu ya. Gua nggak berorientasi ke situ sebenarnya. Cuman Oke. terkadang kalau orang-orang apa namanya yang udah jago gitu kan kayak fansnya banyak cewek-cewek. Biasa kalau cowok iya. kan cewek-cewek, Iya. kalau cewek kan cowok-cowok itu fansnya. Kayak gitulah, wajar kayak gitu. Oh, ada yang kayak gitu. Ada, pasti ada. Motivasinya. Jadi menurut tuh jangan yang kayak gitu, harus semangat jangan dari gitu. diri sendiri. Iya, jadi istiqomahin aja sebelum kalian dapat yang tertinggi, tetap aja dulu kayak gitu. Nikmati. Ah, yakin lu nggak mau nyari cewek dari olahraga? Aduh. Pengen sebenarnya, cuman ya mau gimana? Bukan jadi tujuan lo. Bukan gitu. jadi tujuan gua. Jadi tujuan gua di IPB ya utamanya gua pengen olahraga IPB jadi setidaknya muncul namanya gitu. Alhamdulillah kemarin juga pas waktu gua di volley ya. Jadi seluruh apa namanya UKM ya di Indonesia itu tahu ke gua kayak gitu. Se-Indonesia tuh tahu lu. Iya. Kenal Ketua UKM volley IPB gitu. Pun sampai sekarang gitu. Famous nih. Enggak lah, cuman kan di antar mahasiswa aja bang gitu. Oke. Antar mahasiswa. Kalau misalnya yang lebih tinggi masih belum. Berarti ada rencana lu nanti ke depannya mungkin join yang di profesional beneran. Insya Allah bang, doain aja gitu. Ditunggu semua prestasinya berarti. Siap. Oke, ini boleh diminum dulu, Dok. Oke, Santai aja, ini siap. kopi kita, salah satu produk dari Universitas Riset namanya Utopia. Cafe Utopia. Utopia. Ini kopi susu kumlot, ini cobain aja boleh kalau mau minum. Lu minum kopi Oke, nggak? minum. Cobain aja dulu. Coba ya, gue cobain ya. Ntar gue buka dulu berarti bang. Ya, buka dulu aja. Gua pasang kok, nggak dilepas. Utopia ya. Ini susu kumlotnya rasanya kayak gitu. Gimana rasanya? Enak kok bang. Jujur. Iya enak. Harapannya nih dari Universitas Riset itu sebenarnya kita pengen orang kayak lu nih berprestasi. Kan tadi butuh satu kontrakan atau satu tempat. Nah, di Iya. sini kalau misalnya udah jadi nanti ke depannya kita akan ada fasilitas-fasilitas yang mendukung mahasiswa untuk itu gitu. Wih mantap banget berarti ya bang ya. Pendapat lu gimana nih? Lu ada di sini sekarang. Studio kita. Enak sih, nyaman sih studionya. Jadi emang ya luar biasa lah. Gua sangat mengapresiasi bang. Gua bener-bener mantap lah. Makasih banyak bang atas undangannya. Ya cuman harapan gua semoga ada fasilitas olahraga aja sih. Kenapa harus ada fasilitas olahraga? Karena menurut gua kalau di
University Resort itu membuat fasilitas olahraga, maka anak-anak IPB lebih tertarik sebenarnya. Karena kan fasilitas olahraga kita terbatas. Di kampus hanya satu lah yang proper, dalam arti gimnasium IPB gitu. Tapi ketika memang di sana itu penuh padat jadwal kan, biasanya kayak gitu kan ya. Nah itu bisa alternatifnya nyari lain gitu. Dan jadi, itu bisa jauh-jauh ya? Iya, bisa jauh-jauh, bisa sampai ke Campea, ke kota dan lain sebagainya kayak gitulah. Makanya kalau emang ada di sini fasilitas yang ya semi indoor mungkin ya, yang itu ya bisa disewain atau apa gitu ya, lumayan itu. Gitu. Lumayan ya. Dan Lumayan. itu mendukung dari sisi olahraga juga gitu. Dari berprestasi di bidang iya, olahraga. benar. Menurut lo kayak gitu ya? Benar, kayak gitu. Mudah-mudahan sih bisa. Nanti kita mau bikin lapangan basket, Mas. Oh iya. Bisa dipakai buat volley, dipakai Bisa. buat Benar bisa. macam-macam ya. Multipurpose ya bisa. Multipurpose. Jadi menurut gua lebih baik buat lapangan basket, terus di dalamnya ada futsal, ada volley juga bisa. Kayak gitu. Terakhir, tolong kasih Apa, Bang? berprestasi dalam 3 kata. Ya, semangat, pantang menyerah. Terus satu lagi Semangat, bersyukur. pantang menyerah. Bersyukur mungkin. Jadi ini ada merchandise buat Dodo. Makasih udah Oh, mampir. Waduh. Dari University Resort bajunya. Silakan, boleh dibuka. Wow. Mantap nih, guys. University Resort. Nah, boleh dibuka. Ini boleh dibuka nih? Boleh. Ditunjukin ke kamera dong. Oke, bentar Ada ya. tulisannya di belakang. Oke, wow, kayaknya bahannya enak, Bang. Oh, enak dong. Selalu dipilihin yang terbaik lah. Wow. Luar biasa, guys. Ini University Resort nih. Gue sebenarnya nggak bisa endorse sih sebenarnya. Cuman Gue gak maksa lo endorse Iya, loh. gitu ya. Maksud gue tuh ya ini. gini. Ya, jadi itu adalah poin-poin value kita. Oke, live, studi, play, sukses, repeat. Wih. Mantap. Makasih. Udah, itu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dah. University Resort Bogor, pilihan kita semua. Aman, nyaman, ramah lingkungan.